Oke, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Eh, Hari kita lagi ada di segmen Talk It Out dan saya Nicholas ditemani oleh rekan saya. Saya Syakil. Ini kita punya bintang tamu yaitu Bapak Bahtiar ya. Boleh Pak? Ya, Kenalkan diri. saya T. Batiar. Selamat buat SKC. Oke teman-teman, kali ini kita lagi bersama Pak Bahtiar. Beliau adalah ahli di bidang geografi. Nah, kita bakal tanya-tanya seputar geografi lah ya. Oke, boleh kita mau nanya? Sebelumnya, gimana kabar Bapak? Baik, sehat. Iya, Pak. Terima kasih udah diundang. Ya, sama-sama Pak. Kita juga terima kasih Bapak sudah mau datang ke sini buat membantu podcast ini. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja lah ya. Bapak sudah berapa lama bekerja di bidang geografi ini, Pak? Sejak 1987. Oh, itu Bapak umur berapa tuh, Pak? Setelah lulus lah. Oh, langsung. Iya, langsung bekerja. Saya alumni geografi di IKIP Bandung sekarang. Terus apa namanya? Bapak mulai suka sama geografi tuh nemunya pas Bapak umur berapa gitu? Tertarik. Saya tertarik geografi itu ketika SMP. Oh, masih SMP. Itu gara-gara apa tuh, Pak? Tiba-tiba saya kayak suka di bidang geografi ini, Pak. Iya, karena gurunya bercerita gitu ya. Oh, tertarik di bidang. Iya, jadi storytelling, neranginnya tuh Oh, iya. dia nggak pernah bawa buku cerita. Ketika nerangin negara-negara, dia cerita Oh, gitu. kehidupan. Jadi alamnya gitu ya, manusianya, budayanya. Wah, saya mulai Tertarik. iya kena racun. Gimana Pak, pendapat Bapak? Ntar kan sekarang lagi rame tuh sesar Lembang tuh, kita tuh harus was-was gitu Pak. Jadi gimana pendapat Bapak tentang sesar Lembang sekarang tuh Pak? Iya, jadi sesar Lembang itu ada aktif ya. Kalau tidak ada manusia, nggak masalah sebetulnya. Iya. Kalau nggak ada manusia, Benar. menjadi rame karena manusia makin padat, Iya. mendekati lokasinya, gitu ya. Jadi dinamika alam pasti Iya. ada gunung meletus, ada gempa bumi, itu sudah alami banget. Jadi tugas kita adalah menyiapkan diri, membuat skenario bagaimana bila itu terjadi. Benar. Jadi begitu ada kejadian kita udah siap. Salah satunya adalah sosialisasi seperti sekarang ini kan bisa menjadi Iya, media untuk sosialisasi. Nanti kalau jadi ahli bangunan, bagaimana membuat bangunan tahan gempa. Kalau ada ahli pemodelan, kita membuat model-model misalnya kalau goyangan gempanya sekian, bagaimana Iya. dampaknya. Nah, itu kan bisa dimodelkan sebelum gempa terjadi. Sehingga ketika gempa terjadi, kita udah siap. siap, Iya, benar. udah siap gitu. Gempa yang besarnya tuh terjadinya tuh terakhir kali itu kapan Pak? Yang besar paling baru itu 1910. Iya, ketika masih zaman kolonial ya. Iya. Itu terjadi gempa besar, lokasinya di yang sekarang namanya Padalarang. Itu tadi soal gempa ya, Pak. Terus juga kan kalau sesar Lembang pasti orang-orang pada mungkin harus waspada udah biar kan nggak ada yang tahu ya terjadinya kapan, biasanya tiba-tiba kan. Yang bisa lakuin apa ya buat biar menahan rasa kepanikan atau rasa khawatir terhadap sesar Lembang gitu, Pak? Iya, jadi sebetulnya warga di sepanjang sesar Lembang kan sudah ada penelitian nih, garisnya tuh kemana, cabang-cabangnya Ya, kemana, ya. sudah ada yang buatan pamudrik. Dan ada secara umum garis-garis sesar di tempat lain yang mengelilingi Bandung. Jadi kita harus biar tidak panik itu adalah mempersiapkan diri. Nah, ini memasyarakatkannya tuh kan yang panjang, Ya. perlu waktu panjang karena sosialisasi dari bagian permukiman itu terbatas ya, terbatas. Jadi harus dibantu misalnya melalui kalangan kampus. Ya. Nah, itu mereka lah yang bertugas misalnya saat KKN. Saat Oh, KKN ada sosialisasi bagaimana menerangkan misalnya ke masyarakat. Salah satunya KKN.
Ya, Iya. kesempatan. 3 bulan di masyarakat itu kesempatan memberi contoh, Edukasi dan edukasi Iya. bagaimana membuat rumah contoh tahan gempa gitu ya. Iya. Atau pada saat gempa terjadi jauh dari bantuan BPBD misalnya, misalnya ini pahitnya ya, bisa berbagai cara bantuan pengetahuan. Itu soal ini ya tadi ya, upaya bantuan ya. Nah, saya mau nanya lagi soal kalau misalnya zaman sekarang tuh kan sekolah sudah banyak tuh yang ngelakuin simulasi gempa, simulasi kejadian apa gitu. Nah, itu menurut Bapak tanggapannya gimana? Harus dirutinin kah setiap sekolah? Ada ininya biar anak-anak tuh sudah biasa gitu dengan ini. Jadi nggak pas ketika sesar Lembang terjadi sudah nggak kaget lagi gitu. Menurut Bapak gimana? Iya, jadi harus dilaksanakan terus, berulang sepanjang waktu. Kalau misalnya begini, kalau diprogramkan oleh sekolah setiap Jumat, karena Sabtu kan nggak ada kuliah, nggak ada kegiatan ya, nggak ada sekolah. Jadi Jumat sore saat pulang dibunyikan sirine simulasi saat mau pulang, dan ada yang mencatat berapa kecepatan berjalan dari kelas ke titik kumpul. Itu harus dicatat. Makin cepat Tapi nggak asal heboh gitu ya. Sekarang kan asal heboh gitu. Enggak. Jadi cepat, tepat, nah gitu. Dalam kondisi senyap, tapi selamat sampai di titik kumpul. Mau nanya nggak Kil? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ya. Oke. Kita boleh buka tadi Pak Bahtiar ngasih peta ke kita ya. Oh iya. Mau kita coba bahas. Nah ini. Dia Pak Bahtiar tuh sempet ini ya, apa namanya? Masuk IG National Geographic ya? Oh iya. Nah, itu boleh diceritain nggak bagaimana tuh ceritanya Pak? Kita masuk. Saya kan bikin peta. Ya. Mereka tertarik, ya lalu menghubungi bagian medsosnya, datang ke rumah wawancara. Lalu saya Datang ke rumah. ini petanya sama dengan yang di Ini peta Danau Bandung Purba. Danau Bandung Purba ya. Iya. Oh gitu. Ini Nah, yang dibahas tadi sesar Lembang tuh ini. Mana coba? Yang garisnya tadi. Ini ya. ya itu. Nah, ini. Itu seberapa panjang tuh Pak sesar Lembang tuh? Ini panjangnya 29 km Dari mana ke mana itu Pak? dari Gunung Palasari sini sampai ke sini. Lalu menukik di sini Ke bawah. ke selatan. Ke Padalarang itu. Iya. Sesar Lembang tuh dia sistemnya gimana sih? Jadi yang utara turunnya yang utara. Oh yang utara turun. Ini lereng ke selatan. Ya. Yang turun yang ini. Yang utara. Oh. Ketika ini turun sambil bergeser ke barat. Turunnya nggak turun ke bawah gitu. Nggak vertikal banget. Turunnya ada menyerong ke barat gitu. Iya. Diagonal gitu, Oh. diagonal. Jadi setiap gempa turun, red. Satu naik. Ini kan relatif naik dari sini. Gitu. Nanti gempa lagi sekian siklusnya lagi, turun lagi, terus aja begitu. Jadi tertahannya ratusan tahun, bisa ratusan tahun, lepasnya 0, sekian detik. Kedalamannya kulit bumi itu kan ada yang 10 meter, Iya. panjangnya berapa puluh kilometer, Ya. lebarnya berapa puluh kilometer. Seketika Gempa. ya, itu jadi menyebabkan gempa. Itu saya kalau lihat di medsos tuh ada yang apa namanya alat buat ukur si pergerakan itu ada nggak Pak? Namanya atau apanya? Iya, ada GPS. Jadi GPS itu untuk yang besar ya, GPS untuk pembuatan peta itu untuk mengukur berapa banyak, berapa senti atau berapa mili kerak bumi ini bergeser. Selain sesar Lembang itu ada sesar-sesar lain nggak Pak di area Bandung gitu? Wah, banyak banget. Besar apa lagi Pak? Sesar Lembang itu kan baru sesar Lembang yang diteliti rinci banget. Ya benar. Ini juga ada nih.
Nah, itu apa tuh? Dari apa ini? Banjaran sampai Tanjung Sari. Oh. Panjang ya, Pak? Panjang banget. Lebih panjang dari Sesar Lembang ya? Iya. Ini mulai harus mendesak ini begitupun ini. Begitupun ini banyak sekali. Jadi Sesar Lembang itu hanya satu dari sekian banyak. Iya. Ini juga ada ke sini, ini ke sini sampai ke Cicalengka. Ada. Nah, itu kan soal sesar ya Pak. Kalau kita pindah nih, saya lumayan menarik di sini nih Pak. Ini yang dasar cekungan Bandung datar ini, maksudnya menunjukkan apa namanya? Permukaan Bandung tuh lagi udah berubah gitu. Apa gimana Pak? Iya. Jadi asalnya dasar cekungan Bandung tuh nggak rata begini, Tapi gimana, Pak? tapi bergelombang. Ada bukit, ada lembah. Oh Ada bukit, ada lembah gitu ya. Iya benar. Yang ini, yang warna biru muda. Danau semua itu ya? Iya, Danau Bandung Purba. Hampir 90.000 tahun. Ini tergenang. Jadi danau. Jadi semua material letusan dari Gunung Tangkuban Parahu ke sini, dari selatan ke sini, lalu digoyang oleh air, jadi datar. Oh iya. Nah, Yang awalnya material lumpurnya yang dibawa oleh sungai-sungai itu jadi ini nih. Nah, apa hubungannya dengan gempa? Nah, kalau gempanya misalnya sumbernya dari selatan ataupun dari Sesar Lembang, besar gempanya di pusatnya itu misalnya 4. Di sini diukur 4. Tapi di yang warna biru ini, di bekas endapan Danau Bandung Purba ini, getarannya ada pembesaran. Oh, ini lebih besar Lebih, dari 4. iya, goyangannya lebih kuat karena lumpur. Jadi ada pembesaran goyangan di bekas endapan Danau Bandung Purba karena lumpurnya tebal. itu paling soal Lembang dan ini ya Danau Bandung Purba, ya iya. Danau Bandung Purba. Nah sekarang lu tertarik nggak sih kalau dengar apa namanya cerita-cerita pengalaman Bapak Bahtiar sebagai ahli geografi? Bapak punya pengalaman nggak Pak yang selama Bapak menjadi ahli geografi nih, Bapak tuh paling keingat tuh momen yang paling beringat tuh buat apa? Oh, setiap ke lapangan pasti menarik ya. Setiap Pasti ke lapangan beda karena ya. beda waktu, beda suasana, beda situasi, itu menarik banget. Ya. Gitu. Jadi selalu ada hal yang membuat saya senang, bisa berlama-lama di lapangan gitu. Itu yang ada hal baru. Selalu ada hal yang menarik. Bapak juga Bapak penulis juga ya? Nulis Iya, saya menulis buku toponimi, Nah, ya. buku geowisata, buku Bandung Purba. Oh, buat pemirsa-pemirsa yang nonton ini, buat yang belum baca, Iya. boleh dijelasin secara singkatnya aja nggak Pak? 3 buku itu apa satu-satunya? Buku Bandung Purba menjelaskan sejarah alam, sejarah bumi, cekungan Bandung. Dari mulai laut sampai sekarang. Itu tentang Bandung Purba. Kalau yang geowisata itu cerita perjalanan saya ke berbagai daerah di Indonesia. Oh, lebih ke perjalanan Bapak ya? Perjalanan, iya. Ke gunung, ke danau, ke laut, gitu. Ke desa-desa adat. Dan toponimi itu membahas tentang asal-usul nama tempat. Misalnya mengapa daerah ini disebut Cipaku. Gitu. Gitu. Ya paling kita segitu dulu aja ya Pak buat nanya-nanya. Iya. Mungkin teman-teman juga udah cukup ya, informasinya udah banyak banget dari Pak Bahtiar tentang Sesar Lembang tadi apa ya, tentang cekungan Bandung, danau apa namanya tadi Pak? Danau Bandung Purba. Danau Bandung Purba juga ya. Bapak ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman di penonton yang pengen mendalami bidang geografi gitu? Iya, sekarang banyak mengunjungi tempat-tempat yang menarik saja dulu di cekungan Bandung. Karena setiap tempat itu ada ceritanya. Oke, teman-teman segitu dulu buat
konten kali ini. Nanti kita apa namanya? Kita ketemu lagi di Talk It Out kedua. Saya Niko, saya Syakil. Saya Niko, ini Saya Syakil. ya. Oke, dadah teman-teman. Bye guys.